Halo Genius, hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk IPA-nya kita akan membahas tentang tata surya. Tata surya berada dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan sekumpulan benda-benda langit yang memiliki gaya gravitasi. Nah, jadi tata surya kita itu ada di dalam galaksi Bima Sakti. Pada galaksi Bima Sakti terdapat banyak sekali benda-benda langit. Salah satunya adalah bintang. Jadi ada miliaran bintang. Salah satu bintangnya adalah matahari sebagai pusat tata surya. Matahari dikelilingi banyak sekali benda-benda langit. Misalnya planet, satelit, asteroid, meteoroid, meteor, dan sebagainya. Matahari dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Lalu, bagaimana sih bisa terbentuk matahari? Jadi, matahari itu terbentuk dari sekumpulan debu dan gas yang disebut dengan nebula surya, dan kemudian membentuk matahari. Jadi, energi yang dihasilkan oleh matahari itu sangat besar ya, hingga sampai ke bumi dan ke planet-planet lainnya. Matahari memiliki 6 lapisan. Yang pertama adalah korona, yang kedua adalah kromosfer, lalu ada fotosfer, lalu ada zona konvektif, zona radiatif, dan inti matahari. Sebagai pusat tata surya, matahari dikelilingi oleh banyak benda langit, planet, satelit, meteor, meteoroid, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa planet yang ada di sekeliling matahari. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dan lintasannya paling dekat dengan matahari. Merkurius tidak memiliki satelit dan tidak memiliki atmosfer. Lalu ada Venus. Venus adalah planet paling panas dalam tata surya dan sering disebut dengan bintang fajar atau bintang kejora. Lalu ada Bumi. Bumi satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer dan juga sebuah satelit, yaitu bulan. Berikutnya ada Mars. Mars sering dijuluki dengan planet merah. Mars memiliki 2 satelit, Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada Jupiter. Jupiter disebut juga dengan planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Jupiter memiliki satelit terbanyak, yaitu ada 79 satelit. Lalu Jupiter ini juga disebut dengan planet terbesar dalam tata surya karena memang Jupiter ini ukurannya besar sekali. Sekarang coba kita lihat yuk perbandingan antara besar Jupiter dan Bumi. Nah, di sebelah kiri adalah ukuran Bumi dan sebelah kanan adalah ukuran Jupiter. Jadi perbandingannya sangat jauh sekali ya. Selanjutnya ada Saturnus. Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin itu terbentuk dari bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Saturnus memiliki 60 satelit. Selanjutnya ada Uranus. Uranus merupakan planet yang tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Ini disebabkan hasil penyerapan cahaya matahari oleh gas metana di atmosfer. Uranus juga memiliki cincin, namun bentuknya vertikal seperti ini. Selanjutnya ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dan memiliki skala revolusi terlama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi planet dalam tata surya. Berdasarkan keberadaan sabuk asteroid di antara planet Jupiter dan Mars, planet-planet penyusun tata surya dibagi menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet terdekat dengan matahari sampai sabuk asteroid. Jadi, planet-planet yang berada di antara matahari dan sabuk asteroid itu disebut planet dalam. Lalu, ada planet luar, planet-planet yang letaknya berada di luar sabuk asteroid. Nah,
sekarang kita perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar tata surya. Kalau kita perhatikan, di antara planet Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu sekumpulan asteroid yang sangat banyak dan memiliki orbitnya sendiri. Jadi, berdasarkan letak asteroid ini, dibedakan menjadi 2 planet ya. Ada planet dalam, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, serta planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus yang berada di luar sabuk asteroid. Dari materi yang sudah kita pelajari, sekarang kita coba beberapa latihan soalnya yuk. Soal yang pertama, susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet-planet, benda langit, seperti meteoroid, asteroid, komet, dan satelit disebut dengan tata surya. Soal yang kedua, pusat tata surya adalah matahari. Soal yang ketiga, matahari terdiri dari 6 lapisan, yaitu, tadi kita sudah belajar ya beberapa lapisan matahari. Ada inti matahari, zona konvektif, zona radiatif, fotosfer, kromosfer, dan korona. Soal berikutnya, ilmu yang mempelajari tentang tata surya adalah ilmu astronomi. Soal kelima, benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut dengan bintang. Salah satunya adalah matahari ya. Soal berikutnya, salah satu bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari ya. Soal berikutnya, bulan tidak termasuk bintang karena bulan itu merupakan satelit dari bumi. Kenapa bulan disebut satelit? Karena bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari, bukan menghasilkan cahaya sendiri. Soal berikutnya, perputaran planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Waktu yang diperlukan planet untuk mengelilingi matahari dalam sekali putaran disebut dengan kala revolusi. Planet mengelilingi matahari. Setiap planet memiliki garis edar tertentu. Garis edar planet disebut, yang ditanyakan adalah lintasan planet. Planet memiliki lintasan tersendiri ya ketika mengelilingi matahari. Nama garis edar tersebut adalah orbit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh teks fiksi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang pertama adalah menyebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Bagaimana sih cara mengetahui tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi? Pastinya yang pertama kita harus membaca teksnya dengan cermat ya. Setelah itu, kita cermati kemunculan tokoh di dalam teks. Selanjutnya, cara menentukan tokoh utama adalah kita lihat tokoh mana yang paling sering dimunculkan dan paling berpengaruh dalam teks. Lalu, ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa tokoh utama itu tokoh yang paling sering dimunculkan dalam teks, tokoh yang sering muncul. Dan tokoh tambahan adalah tokoh yang peranannya hanya sebagai penunjang dari tokoh utama di dalam teks tersebut. Nah, di sini ada contoh sebuah cuplikan cerita, cuplikan teks fiksi. Fitri seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Fitri termasuk anak yang badannya tidak kurus dan tidak gemuk. Fitri memakai kacamata dan kerudung. Fitri memiliki teman bernama Komang. Dari cuplikan teks fiksi ini, kita bisa tahu dong siapa tokoh utamanya. Kalau kita perhatikan lagi teksnya, di sini tokoh yang paling sering muncul adalah Fitri.
Jadi, tokoh yang dijelaskan secara detail adalah Fitri. Jadi, tokoh utamanya adalah Fitri. Lalu, siapakah tokoh pembantu? Tokoh pembantu adalah tokoh penunjang, tokoh pelengkap dalam sebuah teks fiksi. Di sini disebutkan satu tokoh pembantu, yaitu Komang. Jadi, tokoh pembantu dari teks fiksi tersebut adalah Komang. Nah, dari materi yang sudah kakak sampaikan tadi, sekarang kita coba yuk beberapa soal kita bahas ya. Soal yang pertama, tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan disebut dengan tokoh. Tokoh yang banyak diceritakan. Tokoh yang banyak diceritakan disebut dengan tokoh utama. Soal yang kedua, kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi disebut. Jadi kalau ada kisah atau cerita atau teks di mana teksnya itu berisi berdasarkan khayalan atau imajinasi disebut dengan teks fiksi. Soal yang ketiga, tokoh-tokoh di dalam sebuah karangan fiksi adalah, jawabannya adalah tokoh utama dan tokoh tambahan. Dalam sebuah karangan pasti ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Soal berikutnya, di sini ada sebuah cerita, kita baca dulu ya. Hani termenung melihat langit dari dalam jendela kamarnya. Ia merindukan melihat Milky Way seperti saat kecil. Saat ini, Milky Way jarang terlihat di kotanya karena langit sudah tercemar polusi udara. "Kamu lihat apa nih?" tanya ibu. "Lihat bintang, Bu. Hani ingin lihat Milky Way," jawabnya cepat. "Dulu waktu kecil, ibu juga pernah melihat komet Halley. Komet ini datang setiap 76 tahun sekali," jawab ibu. Hani mempunyai karakter. Karakter Hani dari cerita tersebut adalah ingin tahu. Soal selanjutnya, yaitu soal kelima ya. Rere menemukan sebuah buku di gudang rumahnya. Buku tersebut mempunyai sampul berwarna coklat tua. Saat ia mencoba membuka bukunya, kertas yang berada di dalam buku berjatuhan di lantai. Ia menemukan sebuah foto dirinya berceceran dengan kertas. Tokoh yang diceritakan pada penggalan teks fiksi tersebut adalah, sudah jelas ya, di sini disebutkan Rere, artinya tokoh yang diceritakan adalah Rere. Selanjutnya, ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan ya. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumaHbelajarJenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita, @kakakjenio, untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!